Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Budila. Pada kesempatan kali ini Budila akan membahas terkait dengan pembelahan sel. Ini adalah bab 4 dari materi kelas 3. Silakan disimak dan berikan pertanyaan serta berdiskusilah di kolom komentar. Oke, langsung saja, ini dia materinya. Jangan diloncat-loncat agar bisa paham ya. Nah, pada dasarnya ini nanti kita akan membahas terkait dengan pembelahan sel menurut peta konsep yang ada di layar monitor kalian. Jadi pembelahan sel itu pada dasarnya dia terbagi menjadi 3 macam, yaitu amitosis, mitosis, dan juga meiosis. Nah, amitosis ini dia terjadinya di sel prokariotik, sedangkan mitosis dan meiosis ini terjadinya di sel eukariotik. Nah, sehingga nanti di pembahasan ini nanti kita akan fokus ke mitosis dan meosisnya ya. Sedangkan amitosisnya nanti akan kita singgung sedikit. Nah, mitosis dan meiosis ini memiliki perbedaan ya. Untuk yang mitosis dia itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatik ya. Prosesnya itu ada 4 tahapan utama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase, dan juga ditambah dengan interfase. Sedangkan kalau meiosis dia itu punya 8 proses, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan juga telofase 2. Nah, sedangkan meiosis dia ini terjadinya di sel gamet. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih memahami silakan kita bahas lebih lanjut lagi di slide selanjutnya. Nah, ini terkait dengan materi siklus sel. Nah, semua sel itu nanti akan melalui proses siklus sel ya, yang mana siklus sel ini adalah menjadi proses terpenting yang menjamin suatu pembelahan sel itu bisa terjadi dengan baik atau tidak. Nah, siklus sel ini dia itu pada dasarnya terbagi menjadi 3 macam tahapan. Ada tahapan pembelahan atau mitosis dan meiosis, ada tahapan interfase. Nah, antara tahapan mitosis dan meiosis serta interfase ini yang paling tinggi atau paling lama waktunya itu adalah interfase. Nah, di tahapan interfase ini dia ada 3 macam ya tahapan, yaitu G1, S, dan juga G2, yang nantinya akan kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Nah, setelah interfase berakhir maka disusul dengan mitosis, kemudian sitokinesis, setelah itu interfase lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga dari awal itu akan kembali ke akhir, dari akhir akan kembali ke awal. Jadi dia itu berjalan menurut siklus ya, atau awal dan akhir itu selalu bertemu di tempat yang sama. Kayak gitu. Jadi muter terus seperti itu ya. Sekarang kita bahas terkait dengan interfase. Seperti yang Budila bahas tadi, interfase itu ada 3 macam, yaitu G1, S, dan juga G2. Nah, di antara ketiganya ini yang paling lama prosesnya itu adalah fase G1, sedangkan yang paling singkat fasenya itu adalah fase G2. Ketiganya ini memiliki beberapa macam perbedaan. Kalau G1 ini adalah fase pertumbuhan primer, di mana ini terjadi pembentukan senyawa-senyawa untuk mereplikasi DNA, dan juga terjadi replikasi organel sitoplasma sehingga sel-sel tumbuh membesar. Dan di akhir proses G1 ini dia nanti enzim-enzim yang akan digunakan sebagai sintesis DNA ini mulai aktif, sehingga nanti selnya bisa melanjutkan ke tahap sintesis DNA. Nah, pada tahap sintesis DNA ini adalah tahap S, yaitu DNA itu mulai bereplikasi dan sel membuat duplikat kromosom, atau kromosomnya ini diduplikasi ya, diperbanyak. Sedangkan setelah tahap S ini berakhir, maka akan terjadi tahap G2. Pada tahap G2 ini sintesis protein akan semakin meningkat dan sel akan dipersiapkan untuk melakukan pembelahan mitosis seperti itu ya. Jadi dari sini dari G1 ke S, dari S ke G2 barulah dia bisa melakukan mitosis. Nah, sekarang kita bahas
mitosisnya dulu. Mitosis ini memiliki tujuan untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Pada tumbuhan juga dia dipakai untuk membentuk sel gamet. Ini pada tumbuhan ya, sedangkan pada hewan tidak. Berdasarkan tempatnya, pada tumbuhan ini terjadi di jaringan meristem, sedangkan pada hewan dia terjadi pada sel somatik. Tahapannya ini ada 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Sedangkan untuk hasilnya dia menghasilkan 2 anak yang memiliki kromosom yang sama dengan induknya, ya, atau bersifat diploid atau 2N. Nah, ini dia tahapannya. Jadi tahapannya itu ada dimulai dari interfase, setelah itu profase, metafase, anafase, dan terakhir adalah telofase. Nah, di interfase ini biasanya orang menganggap bahwa interfase itu adalah fase istirahat, ya. Padahal menurut Budila ini kurang tepat ya. Jadi interfase ini sebenarnya iya betul dia adalah fase istirahat, tapi istirahatnya dalam tanda kutip ya. Istirahatnya itu istirahat dari pembelahan. Tetapi bukan berarti pada saat ini sel-sel atau komponen-komponen yang ada di dalam sel ini diam-diam saja, nggak ada aktivitas, bukan berarti seperti itu. Nah, justru pada tahap interfase ini ya, seluruh komponen yang nantinya akan terlibat dalam pembelahan ini saling disiapkan. Ya, saling disiapkan untuk melakukan pembelahan. Misalnya ya, energinya mulai dihimpun. Kemudian kromosomnya juga mulai dikumpulkan ya. Jadi pada tahap interfase ini kromatin itu tidak terlalu terkondensasi. Jadi kromatinnya itu tidak terlalu memadat sehingga dia masih kayak awut-awutan seperti ini. Kromatin itu adalah benang-benang kromosom ya. Jadi belum memadat. Kromosomnya belum memadat, dia masih berupa benang-benang halus kromatin. Nah, setelah itu maka masuklah ke tahap profase. Nah, pada tahap profase ini baru terjadi perubahan ya. Kromatin yang ada dalam nukleus ini mulai terkondensasi sehingga terlihat menjadi kromosom. Jadi dia itu tadinya yang dia awut-awutan seperti ini ya, itu dia mulai terkondensasi atau memadat membentuk kromosom. Masih ingat ya anak-anak ya bagaimana bentuk kromosom? Bentuk kromosom itu seperti kayak sayap kupu-kupu atau tanda silang ya, seperti tanda silang. Nah, benang-benang halus kromatin ini nanti itu dikompakkan atau terkondensasi menjadi kromosom. Nah, sehingga pada saat ini anak inti menghilang atau nukleolus itu mulai menghilang dan sentromer mulai bergerak ke ujung nukleus yang berlawanan dan suatu benang mikrotubul mulai memanjang pada sentromer untuk membentuk benang mitosis. Nah, jadi ini kan sentromer ya. Nah, sentromernya ini dia mulai bergerak menuju ke kutub yang berlawanan ya, yang awalnya dia hanya tertuju pada titik ini, dia saling memisahkan diri untuk menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, sambil dia ini berjalan, ini ternyata benang-benang spindelnya, ini namanya benang-benang spindel ya, atau benang-benang mikrotubul ini terbentuk ya, dia mulai terbentuk dan ikut bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Ya, ini masih dalam perjalanan, belum nyampe pada kutubnya. Nah, sehingga pada saat tahap metafase ini adalah tahap di mana sentromer itu sudah dia terletak di ujung-ujung ya, dan benang-benang mikrotubulnya ini dia mulai membentuk dan terlihat sempurna, ya kan? Ini dia mulai memanjang. Nah, sedangkan masing-masing sentromer ini dia mempunyai 2 kinetokor dan masing-masing kinetokor dihubungkan ke satu sentromer oleh serabut kinetokor. Sementara itu kromatin bersaudara bergerak ke tengah inti membentuk keping metafase. Nah, ini kita bisa lihat ya anak-anak di sini ya. Nah, kita bisa lihat ya anak-anak di sini. Jadi
benang-benang mikrotubul tadi itu dia saling menarik kromosom menuju ke kutub ekuator atau kutub tengah ya. Jadi kromosom yang tadinya seperti ini ya, itu dia ditarik ke tengah. Nah, sehingga dia sejajar di ekuator seperti ini tadi. Nah, pada tahap anafase ini benang-benang mikrotubulnya dia terus menarik kromosom-kromosom ini menuju kutub yang berlawanan ya, sehingga nanti separuh kromosom akan ke kutub selatan, separuh kromosom akan menuju ke kutub utara. Nah, sehingga nanti kan pasti kalau sudah masuk ke sana semua ya, kromosomnya sudah masuk ke bagian kutub masing-masing, ini nanti pasti ada suatu ruangan yang dia tidak ada kromosomnya, yaitu sebelah tengah sini. Nah, makanya di tengah sini nanti akan terjadi yang namanya sitokinesis ya. Jadi dia melekuk seperti ini, melekuk. Nah, di tengah nanti dia melekuk. Pada tahap pelekukan inilah yang dinamakan sebagai proses sitokinesis, yaitu sitoplasmanya mulai terbagi menjadi dua ya. Dan setelah itu nanti kalau misalnya ini diteruskan, maka dia akan terpisah antara yang atas dan yang bawah. Nah, inilah yang dinamakan sebagai tahap telofase, yaitu tahap yang dia sudah mulai membentuk dua anakan yang sama dengan induknya. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya meiosis. Meiosis ini berbeda dengan mitosis. Tujuannya, kalau meiosis itu untuk membentuk sel gamet dan sel spora pada tumbuhan, dan bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induk. Nah, sedangkan kalau tempat meiosis ini pada tumbuhan, dia itu berada pada benang sari dan putik, sedangkan pada hewan dia berada pada alat kelamin. Tahapannya ini ada dua macam. Ada meiosis 1 yang terdiri dari 4 tahap ya, yaitu profase 1, anafase 1, metafase 1 dan juga telofase 1. Sedangkan kalau meiosis 2 ini juga terdiri dari 4 tahapan juga, profase 2, metafase 2, anafase 2 dan juga telofase 2. Dan nantinya meiosis ini akan menghasilkan 4 anakan yang memiliki setengah dari jumlah kromosom induk atau disebut sebagai kromosom haploid atau M. Nah, ini dia tahapan dari meiosis ya. Jadi tahapannya itu sebenarnya sama dan ya hampir mirip ya dengan mitosis, hanya aja dilakukan 2 kali ya. Nah, ini pada saat ini nih masih tahap interfase ya. Dia masih bentuknya kromatin, benang-benangnya masih berbenang kromatin, akhirnya benang kromatinnya memadat sehingga bisa terbentuk yang namanya kromosom seperti ini ya, seperti tanda silang. Ini berarti dia sudah masuk pada tahap profase. Nah, selain itu juga sentromernya juga sudah mulai bergerak ya. Dia akan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, setelah sentromer itu sudah masuk ke kutub selatan dan kutub utara ya, kutub yang berlawanan ini dia sudah masuk sini, sentrosomnya, maka kromosom itu dia mulai dibawa ke mulai dibawa ke garis ekuator atau mulai dibawa ke tengah. Nah, pada saat inilah yang dinamakan tahap metafase. Nah, setelah itu benang-benang spindlenya, benang-benangnya si sentromer ini dia nanti akan menarik ya kromosom ini menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Ini saling ditarik. Nah, sehingga terjadi apa? Terjadi sitokinesis yang dilanjutkan dengan terjadinya telofase yang nanti akan membentuk 2 anakan. Ya, ini telofase 1 ya, membentuk 2 anakan. Nah, setelah terjadi 2 anakan ini apa yang terjadi? Akan dilanjutkan dengan proses kembali lagi kayak tadi, profase 1 lagi, profase 2 lagi, metafase 2 lagi, anafase 2 lagi, sehingga yang tadinya 2 sel ini nanti akan berubah menjadi 4 sel pada tahap telofase 2. Inilah yang dinamakan sebagai tahap meiosis. Nah, sehingga setelah kita pahami anak-anak antara meiosis dan mitosis, pasti kalian sudah bisa menyimpulkan ya perbedaannya. Ini Budila sudah rangkumkan di dalam tabel. Mitosis itu kromosom homolog tidak bersinapsis, sedangkan kalau meiosis kromosom homolognya itu bersinapsis. Nah, kalau mitosis tidak terjadi pertukaran genetik antara kromosom-kromosom yang homolog, sedangkan pada meiosis ini terjadi pertukaran genetik atau pindah silang antara kromosom-kromosom yang homolog. Nah, mitosis ini menghasilkan 2 anak
per siklus, sedangkan meiosis ini dia menghasilkan 4 anak per siklus. Mitosis jumlah kromosom sel anakannya sama dengan induk, sedangkan kalau meiosis jumlah kromosomnya itu setengah dari induk. Mitosis kandungan genetik sel-sel anakan ini identik dengan induk, sedangkan kalau meiosis kandungan genetik sel-sel anakannya itu berbeda satu sama lain dan berbeda dengan induknya. Nah, seperti itu untuk anak-anak semuanya terkait dengan reproduksi sel atau pembelahan sel. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas penjelasannya. Ini dia seluruh bab 4 ini sudah beliau jelaskan. Minggu depan kita sudah masuk ke analisis soal ya. Jadi kalian akan saya berikan soal analisis yang nanti kalian bisa untuk menjawab sebagai persiapan untuk menuju ke ulangan yang bab 4. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.